Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa peserta mata kuliah Jurnalistik Pembangunan. Kali ini saya akan menyampaikan materi ke-7 dan ini adalah materi terakhir menjelang UTS ya. Jadi tidak terasa sudah 7 materi atau 7 pertemuan di mata kuliah Jurpem ini dan teman-teman siap untuk UTS ya. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pers dan prinsip-prinsip jurnalistik pembangunan. Oke, dalam kesempatan materi kali ini kita akan mengawalinya dengan pembahasan mengenai sistem pers dunia. Nah, setidaknya ini kita kutip dari Scrum, Siebert, sama Peterson ya. Kalau kita berbicara soal pers atau jurnalistik ya, ini tentu sangat ditentukan oleh banyak hal ya. Kalau di sini teman-teman bisa menyimak bahwa karya jurnalistik atau isi media itu sangat ditentukan oleh keberadaan pers yang dipengaruhi juga oleh kekuatan sosial, politik di setiap negara. Jadi artinya pasti ini sangat kontekstual ya, karena bicaranya kebijakan itu di setiap negara itu berbeda-beda. Nah, setidaknya muncul ada 4 teori normatif pers ya. Mungkin ini pernah juga kita sempat singgung sedikit ya mungkin di pertemuan-pertemuan awal. Jadi ada yang namanya pers otoriter ya, ada pers Soviet komunis, terus ada juga pers liberal atau bebas, dan ada pers tanggung jawab sosial. Nah, keempat teori normatif pers ini itu tuh tidak terlalu cocok gitu ya untuk diterapkan dalam jurnalistik pembangunan gitu, walaupun memang dalam prakteknya gitu ya Jurpem ini cenderung mendekati pers otoriter atau authoritarian atau benevolent style development journalism gitu. Tetapi memang akhirnya kan perlu pendekatan atau pemikiran baru ya untuk jurnalistik pembangunan ini. Nah, seperti apa nanti kita akan coba bahas satu persatu ya. Pembahasan yang pertama, nah bicara sistem pers dan jurnalistik pembangunan, nah Dennis McQuail sempat menjelaskan teori pers pembangunan. Nah, setidaknya ada 6 prinsip-prinsip pers pembangunan. Yang pertama, media atau kita kenal dengan pers itu seyogyanya menerima dan melaksanakan tugas pembangunan yang positif sejalan dengan kebijakan yang diterapkan secara nasional. Jadi harus bisa mendukung gitu ya. Yang kedua, kebebasan media atau pers itu seyogyanya dibatasi sesuai dengan ada ketentuannya nih. Apakah prioritas ekonomi dan juga kebutuhan pembangunan masyarakat. Nah, lalu yang ketiga, media atau pers itu harus atau perlu memprioritaskan isinya pada kebudayaan dan bahasa nasional. Nah, artinya harus bisa melestarikan apa saja kebudayaan kita termasuk bahasa ya. Dan yang keempat, media pers itu hendaknya memprioritaskan berita dan informasinya pada negara-negara yang sedang berkembang ya, berkembang yang lainnya gitu ya. Karena ini penting ya sebagai salah satu inspirasi atau juga kita juga bisa belajar dari negara lain juga gitu ya. Dan tentu ini erat kaitannya secara geografis, kebudayaan atau politik gitu. Kenapa? Supaya sebenarnya dengan kita bisa memberitakan dari negara berkembang lainnya, itu kita juga bisa belajar gitu. Kita bisa dapat learning point-nya gitu. Nah, yang kelima, para wartawan dan karyawan media lainnya atau insan media itu harus memiliki tanggung jawab serta kebebasan dalam tugas mengumpulkan informasi dan juga dalam penyebar luasannya. Tadi ya, penyebar luasan dari informasi. Dan yang terakhir, yang keenam, jadi bagi kepentingan tujuan pembangunan, negara punya hak ya untuk campur tangan dalam atau membatasi pengoperasian media serta sarana untuk penyensoran ya, subsidi atau memberikan bantuan gitu ya, dan termasuk juga pengendalian secara langsung tapi dalam batas yang benar gitu ya. Jadi ini hal-hal yang menjadi prinsip-prinsip pers
pembangunan atau teori pers pembangunan. Lalu selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mengenai teori pers demokratik partisipan. Nah, apa saja prinsip-prinsipnya? Apa bedanya tadi dia dengan teori pers pembangunan? Nah, kalau di teori pers demokratik partisipan, prinsipnya ada 5. Ya, yang pertama, jadi individu dan kelompok minoritas itu punya hak untuk pemanfaatan media atau pers dan hak untuk dilayani pers. Jadi bukan hanya kelompok-kelompok mayoritas ya gitu, tetapi juga minoritas juga harus punya mendapat ruang ya. Yang kedua, pers juga seyogianya tidak tunduk kepada pengendalian politik dan birokrasi negara. Itu sebenarnya idealnya ya gitu. Artinya kita tidak pasrah begitu saja gitu. Yang ketiga, pers ada terutama untuk melayani halayaknya dan bukan untuk organisasi media. Nah, ini juga sebenarnya bisa menjadi bahan diskusi ya. Yang keempat adalah kelompok ya, organisasi dan masyarakat lokal seyogianya memiliki media sendiri yang kita kenal dengan media lokal ya, media komunitas yang harusnya tuh sampai sekarang ini masih harus terus berkembang, apalagi sekarang ada new media yang lebih memudahkan kita melakukan proses penyiaran misalkan dengan streaming dan sebagainya. Dan prinsip yang kelima, media skala kecil itu interaktif dan partisipasinya lebih baik. Kenapa? Karena itu membuka peluang orang untuk lebih mau terlibat gitu. Jadi makanya sebaiknya sih semakin harus banyak yang namanya media-media komunitas. Untuk selanjutnya, sekarang kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip jurnalistik yang universal itu kayak apa. Nah, jadi kalau berbicara soal tanggung jawab jurnalis ya yang lebih universal ya, ini setidaknya ada 9 yang dijelaskan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenshell dalam bukunya The Elements of Journalism. Apa aja 9 prinsip jurnalistik yang universal itu? Nah, ini penting nih ya teman-teman, apalagi kalau ada yang tertarik masuk nanti ke dunia jurnalistik. Yang pertama, tanggung jawab utama jurnalis itu menjunjung tinggi kebenaran. Ya, jadi bukan menjunjung tinggi apa misalkan kalau kayak sekarang rating dan sebagainya. Jadi menjunjung tinggi yang pertama adalah kebenaran ya. Yang kedua adalah loyalitas utama jurnalis adalah pada warga negara. Jadi kepentingan umum yang harus menjadi prioritas kita ya. Yang ketiga, esensi utama tugas jurnalis itu adalah apa? Melakukan verifikasi secara ketat. Jadi nggak bisa sembarang kita bikin berita terus nyebarin informasi tanpa melakukan verifikasi yang terstruktur, yang sudah sangat kompleks gitu ya, komprehensif gitu. Terus yang keempat, para praktisi itu harus bisa menjaga independen dari sumber berita atau apa yang dia beritakan. Jadi kita tuh harus netral ya. Yang kelima, bertindak mengawasi kekuasaan secara independen. Ya, artinya seperti misalkan kita memberitakan berbagai program-program yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini yang sedang berkuasa, tentu kita harus ikut andil dalam mengawasi agar program-program pembangunan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuannya. Yang keenam itu adalah menciptakan forum atau ruang atau sarana bagi publik untuk bisa mengkritisi maupun melakukan kompromi. Ya, jadi masyarakat tuh harus ikut berpartisipasi gitu ya, dengan diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya, kritiknya, tentu dengan cara-cara yang santun. Itu yang paling penting ya. Lalu selanjutnya yang ketujuh adalah berusaha menjadikan sesuatu yang penting menjadi menarik dan relevan. Ya, jadi ada informasi nih, ini penting banget untuk disampaikan. Tentu kita perlu dikemas. Ya, dikemasnya menjadi lebih bagus gitu ya. Bagus, orang jadi mau nonton, tertarik gitu. Nah, itu kan bicara soal dari mulai desainnya ya, konsepnya kayak apa. Nah, itu kan perlu kreativitas ya, itu penting sekali. Nah, yang kedelapan adalah menyajikan berita secara komprehensif dan proporsional. Mungkin saya pernah juga menyebutkan ada istilahnya cover both side. Jadi kita harus selalu
menggali informasi itu dari semua sumber yang kredibel ya. Jadi nggak boleh kita hanya mendengar satu pihak saja, tetapi semua yang berkaitan dengan informasi atau berita tersebut perlu kita wawancarai dengan menggali informasi itu secara real gitu ya. Nah, yang ke-9 adalah para praktisi dimungkinkan untuk mempertimbangkan hati nuraninya. Nah, ini luar biasa loh prinsip yang terakhir ini ya. Kalau bicara soal hati nurani gitu, berarti itu benar-benar tanggung jawab kita gitu ya, menjadi seorang jurnalis atau terlibat di dalam kegiatan jurnalistik itu bukan hanya urusan dunia aja gitu, tapi kalau hati nurani kan berkaitan juga dengan rasa kemanusiaan, relasi kita dengan yang maha kuasa juga ya, karena hati nurani kan nggak bisa dibohongi gitu ya. Nah, itu yang juga penting gitu. Jadi makanya sebaiknya adalah kita juga harus memperhatikan bahwa apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita sajikan dalam semua karya-karya jurnalistik kita itu harus bisa memberikan kebermanfaatan yang luar biasa untuk orang lain gitu. Jadi 9 prinsip-prinsip ini tuh penting banget ya. Jadi teman-teman tolong nanti diresapi dan untuk bisa difahami ya. Sekarang selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penentu arah jurnalistik pembangunan di Indonesia. Jadi ada beberapa hal nih ya, ada beberapa faktor atau gambaran yang relevan dengan arah jurnalistik pembangunan di Indonesia. Yang pertama, kalau bicara soal kebijakan, kita juga pernah ini ya dibahas sebelumnya. Coba teman-teman nanti dibuka-buka lagi catatannya ataupun PPT narasinya yang terkait dengan kebijakan. Nah, ini salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dan ini hingga saat ini masih dalam proses usulan untuk direvisi ya. Nah, tepatnya di bab 2 pasal 2 itu berbicara bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Nah, jadi artinya apa? Bahwa pers ini pasti merupakan representasi dari adanya demokrasi ya, untuk menegakkan keadilan dan juga untuk bisa menegakkan supremasi hukum. Yang selanjutnya masih berkaitan dengan undang-undang atau kebijakan, yaitu bab 2 pasal 6. Nah, jadi pers nasional itu melaksanakan beberapa peranan ya sebagai berikut, antara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui ya, mengetahui informasi tentu ya. Yang kedua, menegakkan berbagai nilai dasar demokrasi, terus mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Nah, kita tahu ya bahwa negara kita tuh beragam budayanya, sehingga perlu kita lestarikan, perlu kita jaga, perlu kita rawat ya. Terus mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, terus juga akurat dan benar. Jadi nih selalu ya harus jadi poin penting nih. Kita harus selalu ingat bahwa informasi itu harus tepat, ya tepat disampaikannya gitu ya, terus akurat dan benar ya. Nah, selanjutnya adalah melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi kita berhak ya untuk melakukan pengawasan, termasuk menyampaikan aspirasi kita. Dan yang juga penting adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran gitu. Jadi luar biasa ini kita bisa bilang pers itu tuh punya peran dan posisi yang sangat penting gitu dalam sebuah negara gitu, karena dia harus selalu hadir mengawasi dan juga ikut berperan dalam proses pembangunan agar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Nah, kalau tadi kita bicara soal kebijakan, nah sekarang kita bicara yang selanjutnya adalah soal kecenderungan masyarakat saat ini. Jadi, kayak apa sih sekarang katakanlah minatnya masyarakat gitu ya, atau kondisinya kayak apa gitu ya. Masyarakat itu kan sebagai halayak ya. Nah, kita tahu bahwa perubahan dalam masyarakat itu dipertajam dengan hadirnya internet ya. Itu memberikan faktor atau pengaruh yang luar biasa. Jadi internet itu adalah faktor yang mendorong sebuah perubahan yang luar biasa terhadap masyarakat dalam hal ini sebagai halayak gitu.
Jadi sekarang masyarakat atau konsumen itu terbiasa menerima informasi dan hiburan secara gratis gitu ya, yang hanya dibatasi dengan biaya langganan internet. Kalau dulu mungkin teman-teman bisa tanya ini ya ke orang tua yang masih mengalami, kalau saya sih dulu pernah ngerasain juga bayar gitu ya, bayar, ngelihat orang tua bayar untuk TV publik ya, ada iurannya tiap bulan. Nah kalau sekarang kan kita gratis ya nonton TV ya, TV analog gitu, walau kita sekarang juga butuh untuk internet, buat listrik juga ada gitu ya. Nah hal yang lain adalah bahwa keterdedahan media konvensional yang pasif kini digantikan dengan halayak yang aktif. Kalau dulu kita baca koran paling bisa ngasih kritik mungkin seminggu sekali gitu ya dari surat pembaca, itu pun kalau dibaca gitu terus ditampilkan di segmen tertentu. Nah kalau sekarang kan kita menjadi halayak yang aktif gitu, ada media sosial di Facebook, YouTube, Twitter, Instagram yang langsung berita naik kita bisa langsung komen macam-macam gitu ya, jadi cenderung aktif dan ya kadang-kadang kalau nggak dikontrol juga itu kadang berlebihan juga ya. Nah juga sekarang banyak generasi muda yang menghabiskan waktunya menjadi konten kreator ya, konten kreator isu media. Misalkan kayak di Amerika sendiri ya, separuh dari anak muda itu punya situs jaring sosial, sama kayak di kita ya, pasti pada punya gitu, rasanya jarang banget yang nggak punya gitu ya. Dan lebih dari 1 juta itu punya blog pribadi. Nah itu sekarang udah lebih aktif gitu ya untuk menghasilkan konten-konten, dan hanya menyisakan waktu sedikit saja untuk mengkonsumsi isi media. Jadi lebih sibuk bikin konten sebenarnya ya, daripada kita menikmati konten orang. Nah itu sebenarnya refleksi juga kita sendiri, bener nggak sih gitu, jangan kita lebih sibuk bikin status, upload video dibandingkan kita duduk manis atau mendengarkan atau menyimak atau menonton gitu ya sebuah tayangan media. Nah ini juga menjadi bahan renungan ya buat teman-teman semuanya. Sekarang kita pembahasannya berpindah nih dengan melihat kondisi saat ini gitu ya. Kayak apa sih tren media atau pers gitu ya, terutama di masa-masa transisi ya. Kita lihat bahwa sekarang halayaknya tuh semakin beragam, semakin tersegmentasi ya, dan itu juga menghadirkan salah satu pertanyaan, apakah ini juga berakhirnya masa keemasan surat kabar? Nah ini menjadi pertanyaan. Walaupun memang sekarang surat kabar juga masuk ya ke new media, ada e-newspaper gitu ya, itu sebenarnya berakhir atau enggak? Kalau menurut saya sih sampai sekarang surat kabar, terutama yang kredibel masih juga ya menjadi acuan ketika ada banyak informasi lalu kita meng-cross checknya. Jadi ini juga menjadi diskusi nanti ya, kalau teman-teman nanti juga ingin memberikan semacam pemikirannya atau gagasannya seperti apa ya. Terus juga sekarang trennya adalah adanya konvergensi media ya. Contohnya misalkan kayak MNC Group ya, MNC Group kan dia punya ada TV analognya, TV digitalnya, terus juga sekarang hampir semua ya TV itu punya streamingnya. Terus juga sekarang adalah meningkatnya kontrol halayak terhadap isi media. Jadi sekarang kan kita lebih mudah ya untuk bisa memberikan kritik, masukan gitu ya terhadap para produsen media ya. Terus juga sekarang adalah berkembangnya multiple platform ya, jadi ada perpaduan antara citra visual, audio visual gitu, termasuk kayak sekarang kayak podcast gitu. Sebenarnya podcast itu kan dulu persis seperti radio, tapi sekarang orang tidak hanya menuntut suara aja tapi juga ada visualnya, maka sekarang podcast juga audio visual. Ada yang dia hanya dimasukkan audionya aja, ada juga yang sekarang lebih banyak juga terlihat ya tampak atau visualnya ya. Terus yang kelima adalah user generated content. Terus juga sekarang kita juga mengenal istilah mobile media dengan hadirnya smartphone ya. Jadi makanya sekarang berkembang banyak soal mobile media dan juga hadirnya media sosial ya, yang sekarang udah menjadi sebuah kelaziman gitu. Rasanya nggak ada orang yang nggak punya media sosial, minimal punya Facebook gitu misalkan. Nah, nanti kita coba ya bahas satu persatu terkait tren media atau pers di masa transisi ini lebih jauh ya. Oke, nanti kita bahas.
Yang pertama, kalau terkait segmentasi halayak. Nah, ini kita coba melihatnya dulu dari gambaran di Amerika tahun 1960-an lah ya. Itu katanya dari hasil riset tentu ya, 3 dari 4 orang dewasa itu membaca koran. Nah, tapi di tahun 2010-an itu ternyata sudah berubah. Jadi hanya 1 dari 2 orang yang membaca koran. Nah, tadi kan ada pertanyaan buat kita semua ya, apakah masa keemasan dari surat kabar itu sudah selesai gitu. Nah, ini menjadi salah satu apa istilahnya pemikiran ya. Oke. Nah, majalah Popular Readers Digest ya, sirkulasinya 18 juta di tahun 76. Sekarang ini hanya 10 juta. Nah, berarti ada penurunan ya. Nah, ini yang menjadi lagi-lagi menjadi bahan diskusi dan renungan juga buat kita semua. Nah, penyebab perubahan ini kenapa? Karena sekarang orang lebih memiliki waktu yang luang itu semakin terbatas ya. Tadi udah ada smartphone, jadi lebih sering lihat handphone ya kan dibanding bengong gitu kan ya. Nah, sehingga hanya memanfaatkan media sesuai dengan minatnya yang spesifik. Apalagi sekarang kita dimanjakan dengan search engine gitu ya, kita mau nyari apa ini apa, langsung keluar gitu, misalkan entah di Google, entah di YouTube, di media sosial dengan hashtag dan sebagainya, itu lebih spesifik gitu ya. Nah, penyebab lainnya adalah sekarang semakin banyak pilihan media ya. Setidaknya di Indonesia sendiri ya, saluran TV itu sudah lebih dari hitungan jari tangan, udah lebih dari 10. Coba kalau teman-teman cek channel TV-nya ya, masing-masing itu banyak banget. Jadi memang orang jadi terpecah-pecah. Jadi kalau ada orang yang suka nontonnya fashion, berarti dia nontonnya apa? Kalau ada yang sukanya lebih ke acara-acara makanan-makanan, kuliner, ada apa? Ada yang suka acara-acara gosip, apa? Yang berita, apa? Itu kan beda-beda channelnya ya, karena mereka punya spesifikasi yang berbeda, sehingga segmentasi halayaknya juga jadi mengikuti tren tersebut gitu ya. Nah, tapi kondisi-kondisi tersebut gitu ya, itu juga menunjukkan bahwa komunikasi massa itu belum mati di era transisi ini. Namun karena halayaknya tadi ya sudah tersegmentasi secara khusus karena minatnya yang spesifik, maka isi pesannya juga lebih spesifik atau terspesialisasi. Nah, kalau bicara halayak, biasanya tersegmentasi berdasarkan karakteristik demografis ya, bisa juga geografis, psikografis, termasuk sama behavioralnya. Jadi beragam. Nah, kalau teman-teman penasaran, ini banyak banget bisa ditelusuri dari beberapa literatur komunikasi massa terkait karakteristik dari halayak ya. Nanti kita akan coba bahas hal yang lainnya, oke. Nah, sekarang kita lanjut nih, masih berkaitan dengan pembicaraan soal tren media atau pers di masa transisi. Tadi setidaknya saya nyebutin soal konvergensi media. Nah, konvergensi itu apa ya? Kalau kita bicara konvergensi gitu ya, itu berkaitan juga dengan yang namanya corporate convergence ya. Jadi kayak semacam merger perusahaan media. Contohnya seperti perusahaan media di Amerika ya, kayak Time Warner gitu ya, sama AOL atau American Online. Jadi mereka merger gitu ya. Nah, tipe konvergensi yang lain juga bisa disebut dengan operational convergence. Itu apa? Jadi terjadi ketika pemilik beberapa media pada suatu industri gitu ya, mengkombinasikan operasinya dalam satu kesatuan usaha. Contohnya kalau di Indonesia, koran Kompas, ada kompas.com, ada kompas.co.id, ada TV Kompas ya. Terus juga yang lain kayak MNC Media ya, grupnya MNC, Transcorp ya. Terus juga media-media yang lain juga masih banyak lagi yang memang dia sekarang lebih ke arah operational convergence ya. Dan nanti teman-teman bisa cari contoh yang lain juga ya. Nah, selanjutnya selain tadi ya soal operational convergence dan sebagainya, ini juga ada istilahnya disebut dengan device convergence. Contohnya kayak di smartphone ya, kayak Apple iPhone, dia ada teleponnya, ada MP3 player, ada kamera ya, connect dengan internet juga, terus ada HP Android dan sebagainya. Nah,
kalau kayak sekarang lah, smartphone itu kan punya banyak fungsi ya, bukan cuma buat sekedar nelpon, tapi teman-teman juga bisa nonton TV, bisa dengerin radio atau podcast, bisa juga jadi alarm ya kan, jadi macam-macam dengan adanya teknologi yang terkoneksi dengan jaringan internet. Nah itu jadinya sekarang juga device atau alat komunikasi yang kita gunakan juga jadi convergence gitu. Jadi cukup bawa satu media gitu ya, bawa handphone kemana-mana itu sebenarnya kita udah bawa semuanya gitu ya. Bahkan sekarang juga ada e-wallet dan sebagainya. Nah itu istilah lain juga atau gambaran lain convergence juga terjadi dalam device atau media komunikasi yang kita gunakan sehari-hari. Nah, masih terkait dengan pembahasan mengenai tren media atau pers sekarang seperti apa ya. Nih, berkaitan dengan kontrol halayak. Nah, jadi sekarang ini halayak atau audiens itu mampu memilih apa yang ingin dilihat ya atau ditonton gitu ya, dibaca atau didengar dan kapan melakukannya. Nah, kayak sekarang kan banyak VOD ya. Jadi mana yang mau kita tonton, kalau kita sekarang belum bisa, itu bisa ditonton ketika kita sudah luang ya. Nah, atau gambaran yang paling sederhana adanya remote control gitu ya. Kalau kita lagi nonton TV, itu kan memudahkan kita untuk jumping channel sesuka hati kita gitu ya. Terus juga kecenderungan yang sama juga itu terjadi pada berita. Kayak sekarang ya, karena sudah dimudahkan oleh internet, halayak itu bisa memilih dari berbagai jaringan televisi yang nonstop 24 jam ya. CNN atau kalau TV kita nggak akses TV-nya, kita bisa lewat streamingnya ya atau dari internetnya dari cnn.com atau TV-TV lain atau media-media lain yang sama gitu ya. Nah begitu pula dengan musik dan lagu. Sekarang kita tidak lagi pada umumnya ya, nggak lagi beli kaset yang satu paket isinya beberapa lagu itu, enggak. Jadi kecenderungannya sekarang halayak itu bisa milih lagu sesuka hati dari layanan internet dengan cara kita bisa mengunduhnya. Misalkan kita langganan gitu ya, sebulan berapa, bayarnya berapa. Jadi kita kebiasaan itu sekarang berubah gitu. Jadi benar-benar halayak itu dimanjakan gitu. Jadi memang industrinya tuh sekarang luar biasa gitu. Kita nih sebagai konsumen, sebagai halayak tuh benar-benar menjadi raja yang terus dilayani oleh media ya. Jadi dan kita juga punya kontrol yang besar banget untuk bisa mengatur apa sih yang mau kita konsumsi, mana yang enggak, mana yang kita sukai, mana yang tidak, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya pembahasan mengenai multiple platform ya. Nah, jadi kalau dari katanya multiple berarti kan beragam gitu, banyak, segalanya ada gitu dan ada di mana aja gitu. Itu menjadi sebuah tagline gitu pada banyak perusahaan media ketika mereka harus bisa beradaptasi dengan dunia teknologi media yang begitu cepat ya. Nah, ada suatu strategi untuk membuat konten yang tersedia bagi konsumen itu menggunakan sejumlah metode penyampaian yang bisa diterima oleh sejumlah alat penerima yang berbeda, yang di industri disebut dengan multiple platform. Misalnya nih ya, untuk siaran TV, dia tidak hanya bisa ditonton menggunakan TV aja, tapi juga bisa menggunakan perangkat komputer lainnya, seperti lewat smartphone gitu ya, streaming, sama radio juga sekarang nggak hanya yang mengandalkan terestrial ya, tapi sekarang juga udah mulai beranjak ke digital. Ada streamingnya juga. Nah, bahkan kini koran atau surat kabar ya, termasuk tadi ya, radio, TV juga memanfaatkan media sosial. Untuk apa? Untuk penyebaran berita dan bisa lebih cepat memperoleh umpan balik dari halayak, dan ini mendorong komunikasi yang lebih interaktif. Walaupun kadang ada juga warganet yang agak berlebihan gitu ya. Jadi memang luar biasa sekarang karena kita diberikan ruang yang luas gitu, kadang-kadang juga ada hal-hal yang kebablasan, dan itu juga harus jadi bahan refleksi kita bahwa tetap saja dalam penyampaian kritik masukan itu juga tetap harus santun dan tentu harus sopan ya disampaikannya. Selanjutnya ini kita membahas juga masih terkait dengan tren pers atau media ya. Sekarang ada istilahnya user generated content ya. Jadi
kehadiran teknologi digital ini semakin ramah bagi setiap orang, jadi lebih user friendly gitu ya, yang membuat daya tarik setiap orang untuk bisa memproduksi informasi, setidaknya kayak video atau foto ya, yang selanjutnya bisa saling berbagi, misalkan lewat media sosial kita ya, entah misalkan kalau video lebih banyak di YouTube atau di Instagram atau Flickr gitu ya, atau Instagram yang sekarang lebih populer juga gitu ya, atau media-media sosial lainnya. Nah, atau juga bisa berbagi tulisan dengan membuat blog ya, macam-macam ya, sekarang juga bisa di WordPress atau di blog-blog yang lain gitu ya, termasuk di akun Facebook. Nah, setidaknya juga di Wikipedia itu punya 40 juta blogger ya, yang tersebar di seantero dunia. Nah, ini yang perlu kita cek nanti datanya juga ya, jangan-jangan udah lebih lagi gitu ya jumlahnya. Nah, istilah user generated content ini juga menunjukkan bahwa saat ini perilaku khalayak itu menggunakan medianya semakin mudah dipetakan ya, sehingga bisa lebih terdeteksi kebiasaannya. Apalagi sekarang kita juga bisa memanfaatkan big data. Yang paling mudah lah kalau teman-teman punya akun media sosial kayak Instagram, Twitter ya, itu kan insight-nya bisa dilihat. Terus juga di YouTube juga kita bisa menganalisis di YouTube Studionya yang analitik data yang begitu lengkap, sehingga kita bisa persis tahu apa yang menjadi selera dari audiens kita untuk kita pertimbangkan untuk membuat konten. Cara soal mobile media, smartphone gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat kondisi saat ini gitu ya, itu menunjukkan bahwa komunikasi modern saat ini bergantung pada layar ya. Jadi beberapa dekade lalu mungkin hanya mengandalkan layar TV sama komputer ya. Kalau sekarang kan enggak gitu. Sekarang eranya menggunakan layar yang kecil, tidak segede TV gitu ya. Kayak layar telepon seluler atau handphone ya, iPod, laptop, notebook, tablet dan semacamnya ya. Nah, munculnya layar yang berukuran kecil, maksudnya tidak seperti sebesar TV gitu ya, itu mendorong munculnya tren mutakhir, yaitu media massa harus juga menjadi lebih mobile, dan ini juga mendorong jaringan TV, jaringan majalah, koran ataupun semua jaringan media itu bisa mengirimkan isinya ke handphone ya, ke tablet atau ke notebook masyarakat yang jadi halayak gitu ya. Nah, mobile media atau istilahnya ya media bergerak gitu ya, itu merupakan bukti lain dari ciri multiple platform yang tadi sudah kita ulas sama-sama di sebelumnya ya. Jadi ini juga menjadi hal yang penting nih untuk kita terus lihat nanti ke depannya kayak apa lagi ya gitu. Apakah jangan-jangan balik lagi ke layar besar? Nah, itu juga menjadi apa istilahnya pertanyaan kita ke depannya terkait perkembangan media itu seperti apa ya. Nah, ini yang selanjutnya, ini pembahasannya pasti menarik nih kalau bicara soal sosial media atau media sosial. Nah, ini deket banget sama teman-teman yang pasti aktivis media sosial ya. Nah, kita tahu bahwa tren terakhir dari era transisi media itu dari media massa sekarang ke media sosial. Nah, jadi kalau bicara soal media sosial, yaitu adalah komunikasi online. Online berarti dia harus berjaringan ya, berjaringan internet ya, yang menggunakan teknik khusus gitu dengan melibatkan partisipasi ya, interaktif gitu ya, percakapan, terus saling berbagi, kolaborasi, collab ya, kerjasama sama jejaring ya. Nah, media sosial saat ini juga semakin populer, setidaknya ini data 12 tahun yang lalu berarti ya, di awal 2009 Facebook sudah punya lebih dari 300 juta pengguna atau setara dengan jumlah penduduk tersebar keempat di dunia saat itu. Sekarang teman-teman bisa cross check deh, coba cari data di We Are Social yang 2020. Itu bisa terlihat tuh perubahannya, dan masif banget media sosial ya. Nah, situs media konvensional atau tradisional juga sekarang menggabungkan teknik media sosial sehingga lebih mudah berinteraksi dengan halayaknya. Dilihat deh, contoh sederhana kalau saya perhatikan ya, setiap perusahaan sekarang kalau teman-teman lagi makan sesuatu ya, di bungkusannya, di kemasannya pasti juga selain nama perusahaannya ada media sosialnya ya.
bukan cuma alamatkan lengkap-lengkap kan nggak mungkin ya. Media sosial pasti ada, karena itu juga cara membangun engagement ya sama konsumen atau sama halayak ya, itu penting. Nah juga banyak sekarang juga media sosial digunakan juga oleh akun-akun pemerintahan. Nah itu menarik tuh kalau menurut saya, karena sekarang kita masyarakat jadi lebih mudah juga tadi menyampaikan aspirasi ataupun ada masukan-masukan dari kita. Nah, jadi kehadiran media sosial tuh seharusnya lagi-lagi harus bisa memberikan kebermanfaatan untuk kepentingan bersama. Apalagi kan namanya juga sosial ya, harus lebih untuk kepentingan yang umum, bukan buat sekedar kepentingan kita pribadi curhat-curhat gitu. Itu rasanya sih kalau bisa diminimalisir gitu, karena jejak digital kan nanti susah dihapuskan ya. Ini terkait sosial media. Nah, kalau tadi kita sudah panjang lebar membahas mengenai tren pers media di masa transisi, sekarang kita mulai akan mendiskusikan terkait citizen journalism atau jurnalistik warga, yang itu merupakan contoh dari praktek jurpem ya. Dan ini tadi kalau teman-teman ingat di awal-awal materi hari ini ada istilahnya pers demokratik partisipan, apalagi dengan sekarang kehadiran tadi media sosial, media baru, dan ada berita-berita online yang juga kontributornya bisa dari warga atau masyarakat. Nah, jadi kalau kita coba diskusikan, jadi yang namanya jurnalistik warga itu adalah wujud partisipasi publik di era pers yang demokratis ini. Untuk apa? Untuk mengumpulkan informasi tentu ya, terus lalu diolah ya, dan melaporkan kejadian atau peristiwa atau informasi itu di lingkungannya yang terdekat gitu ya. Nah, meskipun di kalangan jurnalis profesional kehadirannya kadang ya kurang disambut ramah ya, kadang, karena menurut saya nggak semuanya orang-orang profesional menolak jurnalistik warga ini ya. Tetapi kalangan media juga mengakui peran serta masyarakat ini juga menghasilkan karya jurnalistik. Banyak banget ya berita-berita yang dia awalnya dari jurnalistik warga, karena kan banyak juga ya, kayak misalkan dulu ada kejadian bencana apa, itu kiriman dari warga, bukan dari jurnalis profesional ya. Jadi dari situ baru nanti datang jurnalis untuk bisa meliput lebih lengkap ya. Nah, juga kita ketahui bahwa banyak sekali karya publik yang bernilai jurnalistik karena mungkin faktor kebetulan ya. Misalkan ada orang yang lagi tidak sengaja merekam sesuatu, ternyata terjadi. Nah, itu kan diberitakan, padahal dia bukan jurnalis profesional gitu ya. Terus juga dengan adanya jurnalistik warga ini gitu, ini juga bisa dikatakan bahwa itu bagian dari hak kita juga sebagai warga negara, hak kita untuk juga ikut andil, bisa memberikan kontribusi gitu. Nah, itu kehadiran jurnalistik warga dalam praktek jurnalistik pembangunan yang menurut saya perlu terus kita lestarikan, perlu terus kita kembangkan. Berbicara soal citizen journalism atau jurnalisme warga, setidaknya ini kenapa sih bisa terjadi gitu ya. Nah, ini gambaran singkatnya lah, latar belakang atau titik kejadiannya kenapa bisa populer. Nah, jadi istilah jurnalisme warga ini digunakan itu semakin meluas ketika sebuah situs berbasis user generated content yang bernama Oh My News lahir di Korea Selatan itu pada awal 2000-an ya. Jadi dari situ terus berkembang, dan kita bisa lihat di Indonesia sekarang juga banyak ya. Bahkan beberapa stasiun TV atau media itu sengaja menyediakan ada spot khusus untuk dari jurnalis atau kontributornya dari masyarakat. Nah, kalau berbicara soal jurnalisme warga ya, ada dua arus pemikiran ya, bahwa jurnalistik itu harus ditangani oleh orang profesional, tapi di satu sisi kita tuh juga berbicara soal hak ya, hak masyarakat, hak warga dalam melaporkan kejadian di lingkungannya. Karena juga kita harus bisa menjadi masyarakat yang aktif ya, punya tanggung jawab juga gitu ya, untuk bisa melaporkan kejadian apapun gitu ya di lingkungannya, dengan apalagi didukung oleh kehadiran teknologi komunikasi, sehingga ini membuat hak warga juga semakin terbuka lebar ya untuk bisa berpartisipasi.
Nah, di Indonesia sendiri, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI itu mengakui keberadaan jurnalisme warga itu dalam kongresnya di tahun 2014 di Bukit Tinggi. Jadi, setidaknya udah 7 tahun ya, gitu ya. Jurnalisme warga ini sudah diakui gitu kalau di Indonesia sendiri. Nah, faktanya ya, terutama TV sering memanfaatkan karya warga di dalam pemberitaan medianya. Contohnya, tadi ya bencana, kejadian banjir bandang di Bandung misalkan, terus misalkan atau erupsi gunung dan sebagainya gitu. Itu kan biasanya berawal dari video-video yang dibuat oleh warga yang sekaligus mungkin korban juga gitu, yang dia meliput semua itu lalu disampaikan ke media dan disebarluaskan. Lebih lengkap, ini beberapa contoh fenomenal partisipasi warga dalam karya jurnalistik. Yang pertama, yaitu rekaman video peristiwa pembunuhan mendiang Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada tahun 1960-an. Itu sebenarnya dari rekaman dari video partisipasi warga ya. Yang kedua, kasusnya Rodney King, warga kulit hitam yang disiksa oleh polisi kulit putih di Los Angeles pada awal 1990-an. Ini pun juga direkam oleh warga biasa yang menggunakan handycam ya. Dan kalau di Indonesia sendiri itu bencana tsunami Aceh ya, tahun 2004, tepatnya 26 Desember, itu direkam oleh seorang warga Aceh, yaitu namanya Cut Putri, yang semula akan merekam acara pernikahan yang berubah menjadi adanya bencana alam. Ya, jadi banyak hal yang tadi ya, ada faktor ketidaksengajaan, ternyata ada peristiwa, karena kita nggak pernah tahu ya, ada apa kejadian di menit ke depan kita, di detik ke depan kita, itu kita nggak pernah tahu. Nah, itu yang beberapa contoh ya, teman-teman bisa cari lagi contoh-contohnya, atau mungkin juga teman-teman sendiri pernah menjadi jurnalis warga itu, atau jurnalistik pembangunan yang contohnya ada citizen journalism itu. Nah, kita tahu bahwa cikal bakal jurnalistik warga di era media massa konvensional ya, di masa-masa dulu masih ada dan sekarang juga masih ada gitu ya, koran dan surat kabar itu sebenarnya hadir secara terbatas, misalnya dalam bentuk surat membaca yang sampai hari ini masih ada. Kalau teman-teman suka baca e-newspaper, itu juga masih ada sampai sekarang ya, yang bisa juga dikembangkan, didalami untuk dilakukan investigasi oleh media ya, untuk bisa lebih lengkap lagi informasinya. Masih juga berkaitan dengan contoh praktek jurnalistik warga ya, setidaknya kayak blog Kompasiana ya, yang hadir pada tahun 2008 sebagai blog sosial yang paling terkenal mungkin ya, terkemuka di Indonesia ya, dan ini difasilitasi oleh harian Kompas. Jadi di sana kan banyak tuh tulisan-tulisan yang menarik ya, menurut saya itu bagus-bagus gitu. Ada juga alternatif yang lain ya, blog-blog yang lain, entah itu WordPress atau situs-situs yang lain yang menyediakan blog-blog tertentu, yang dimana masyarakat juga bisa menyampaikan hal-hal atau peristiwa atau informasi penting dari lingkungan terdekatnya untuk disampaikan dan disebarluaskan. Nah, kalau bicara soal jurnalisme warga sebagai praktek jurnalistik pembangunan, nah ini kita bisa mengutip ya, ini ada sebuah kalimat gitu yang menurut saya ini penting juga untuk kita pahami gitu, bahwa jurnalis dan jurnalisme warga merupakan fenomena unik bila dikaitkan dengan tipe jurnalistik profesional. Bukan sekedar teknis, tapi juga unsur pemberdayaan warga yang bisa mengontrol pemberitaan dengan menulis, mempublikasikan, dan menyebarkannya kepada khalayak tanpa kendala. Nah, ini kata siapa? Ini kata Nah dan Chang dalam bukunya Understanding Citizen Journalism as Civic Participation. Jadi jangan salah loh. Jadi kita menyampaikan berita dari lingkungan kita terdekat tuh bukan sekedar buat keasikan kita sendiri, tapi itu juga bagian dari civic participation, partisipasi kita sebagai masyarakat. Tadi itu adalah hak dan sekaligus tanggung jawab kita juga gitu, karena dengan kita menyampaikan hal ini, dan siapa tahu ini juga bisa menjadi
apa istilahnya, jalan ya, pembuka untuk bisa kita mendapatkan entah itu bantuan gitu ya, masyarakat yang perlu dibantu dan sebagainya. Nah ini teman-teman mudah-mudahan sih bisa terus memahami apa itu jurnalisme warga ya. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan besar setelah kita membahas materi hari ini yang panjang lebar terkait pers dan prinsip jurnalistik pembangunan dan tadi soal jurnalisme warga, pertanyaan yang paling penting adalah siapkah Anda, kita semua, membangun komunitas jurnalis warga? Ayo teman-teman, siap atau enggak? Nah, ini perlu teman-teman renungkan ya, dan saya sangat berharap bahwa teman-teman mau gitu untuk bisa membangun komunitas jurnalis warga ini. Nah, nanti kita diskusi ya di kelas ya supaya lebih jelas sebenarnya teman-teman siap atau belum. Nah, berikut adalah literatur atau daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi PB ke-7 ini, yaitu pers dan prinsip jurnalistik pembangunan. Silahkan ya, seperti biasa teman-teman kalau ada yang mau mendalami lebih lanjut terkait materi hari ini, silahkan dicari ya semua literatur yang tertulis di sini ya. Tidak terasa kita sudah selesai di penghujung penyampaian materi ya. Jadi tadi sudah dibahas panjang lebar terkait pers dan prinsip jurnalistik pembangunan, dan ini adalah sekaligus materi terakhir menjelang teman-teman UTS. Jadi kalau nanti ada pertanyaan yang belum bisa difahami, ayo kita diskusikan di kelas Zoom ya. Oke, saya rasa saya cukupkan penyampaian materi pada PB ke-7 ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat semuanya.